Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilman Hermawan sebagai moderator di sini. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi kelima, yaitu tentang penamaan atau naming. Di sini beranggotakan yang pertama yaitu adalah Asep Mulyana, dan yang kedua adalah saya sendiri Hilman Hermawan, dan yang ketiga ada Willianto Tri Atmojo, dan yang terakhir ada Jaki Mubarok. Lalu di sini ada beberapa materi yang kami akan bahas, yaitu yang pertama meliputi penamaan itu sendiri, yang kedua sistem penamaan, dan yang ketiga ada kelas-kelas penamaan, lalu yang keempat ada penamaan flat, dan kelima ada teknik resolving. Lalu ada penamaan struktur, dan yang terakhir yaitu penamaan berbasis atribut. Untuk materi yang pertama yaitu akan saya jelaskan di sini, yaitu penamaan. Nama digunakan secara unik untuk mengenali entitas di dalam. Sistem terdistribusi yaitu ada dua, yaitu entitas dapat berupa proses, objek jauh, remote, newsgroup, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Di sini ada contoh penamaan, yaitu di sini ada link website, yaitu namanya di sini ada http sister.net dan selanjutnya. Lalu di sana dijelaskan juga ada DNS lookup, ada resource ID, IP address, port, file path. Lalu di sana ada MAC address. Lalu untuk selanjutnya di sini ada sistem penamaan. Di sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya, yaitu yang pertama penamaan flat, yang kedua ada penamaan terstruktur, dan yang ketiga ada penamaan berbasis atribut. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Willianto Tri Atmojo. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hilman atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu penamaan flat. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Selanjutnya adalah yang pertama teknik resolving. Beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah, menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat ataupun resolving pada sistem penamaan flat naming, yaitu pertama yaitu broadcasting dan multicasting, yang kedua ada forwarding pointers, yang ketiga ada pendekatan berbasis home, dan yang keempat ada distribute hash table atau yang sering dikenal dengan DHTS. Broadcasting and multicasting. Broadcasting itu alamat kepada seluruh anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Cara lainnya adalah multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Berikut adalah contohnya dari broadcasting dan multicasting. Untuk broadcasting itu sendiri hanya yang memiliki entitas saja yang bisa terhubung. Tetapi untuk multitasking seperti yang gambar yang sebelah kanan, itu selain untuk mengirim pesan hanya ke beberapa entitas, jaringan yang lain juga bisa untuk terhubung. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Willianto Tri Atmojo atas penjelasannya. Lalu yang materi tentang forward pointers akan dijelaskan oleh Saudara Asep Mulyana. Kepadanya saya persilakan. Baik Saudara Hilman atas waktunya. Forward pointer, pada teknik ini setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Yang kedua, permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh.
Yang ketiga, rantai pointer akan semakin panjang, sehingga penelurusan dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Seperti gambar yang di bawah ini, ada beberapa proses yang dilakukan. Yang proses pertama ini dari client.js, ada interprocess communication yang menuju proses yang ketiga. Begitupun yang proses kedua langsung ke proses ketiga. Di sini ada stub.js reverse so same server stub as stub.js. Ya, kemudian yang proses keempat ini setelah dilakukan proses ketiga melanjutkan ke proses keempat. Home-based approach. Yang pertama, alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home-based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen juga akan memberitahu pengiriman pesan alamat baru dari entitas berikut tersebut. Sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Kekurangan teknik ini adalah penggunaan lokasi rumah yang tetap, sehingga rumah ini harus dipastikan selalu tersedia. Jika entitas bergerak hendak pindah untuk jangka waktu lama atau menetap di lokasi lain, maka ada baiknya lokasi rumah juga ikut berpindah. Yang ketiga, solusi masalah ini adalah dengan mendaftarkan lokasi rumah pada sebuah layanan penerjemahan alamat, naming service. Jika lokasi rumah dapat berpindah sehingga lokasi rumah dapat ditemukan oleh entitas yang memerlukannya melalui naming service tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Asep Mulyana atas penjelasannya tentang materi yang sebelumnya. Lalu untuk hierarchical search tree akan dijelaskan oleh Saudara Jaki Mubarok. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Hilman. Di sini ada hierarchical search tree. Pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan top level domain. Sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Setiap domain D memiliki simpul directory dir yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah pohon direktori dengan simpul paling atas, disebut simpul direktori akar atau lebih dikenal sebagai root directory node yang mengetahui semua entitas. Selanjutnya ada penamaan struktur, flat name. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Selanjutnya ada penamaan berbasis atribut. Penamaan secara daftar dan terstruktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi atau location independent. Penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas,
maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute based naming atau penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Ya, terima kasih Saudara Herman, dikembalikan lagi. Baik, terima kasih juga untuk Saudara Jaki Mubarok yang telah memaparkan materi sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.